Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Hosea 13 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-8. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Jangan salah gunakan. Di pasal sebelumnya dari ayat yang kita renungkan ini membahas tentang Hosea yang mengungkapkan isi hati dari Tuhan kepada bangsa Israel. Atas perbuatan Israel yang menipu Tuhan dengan datang kepada Tuhan dengan tangisan dan pergumulan mereka. Tetapi setelah itu mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Di pasal 13 ini, akibat dosa yang begitu banyak dilakukan oleh bangsa Israel, terkhususnya dosa penyembahan terhadap Baal, maka Tuhan Allah menyebut mereka telah mati dalam hal rohani. Bahkan mereka tunjukkan dengan mencium patung-patung lembu. Dan Tuhan Allah melalui pesan yang disampaikannya kepada Nabi Hosea bahwa Tuhan Allah akan menghukum bangsa Israel atas perbuatan mereka. Tetapi di balik keinginan Tuhan Allah yang ingin menghukum bangsa Israel itu, Tuhan Allah juga mengungkapkan satu hal yang menarik. Apakah ungkapan itu? Kita bisa lihat di ayat yang kelima, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Bahwa Tuhan Allah begitu mengenal bangsa Israel. Ini terlihat dari kata-kata Tuhan Allah di ayatnya yang kelima tadi. Tuhan Allah mengatakan bahwa ia tahu persis bangsa Israel seperti apa. Dan terlihat jelas bahwa bangsa Israel seperti apa ketika mereka berada di padang gurun. Di tempat di mana tidak ada air sama sekali, tidak ada makanan juga pastinya. Di padang gurunlah Israel terus berseru kepada Tuhan Allah akan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di sana. Tetapi juga Israel tidak berhenti berbuat dosa. Di padang gurun, di tempat yang menemui banyak kesulitan itu, Israel kerap kali bersungut-sungut kepada Tuhan Allah. Padahal di padang gurunlah adalah tempat di mana Allah dengan caranya yang luar biasa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari bangsa pilihannya itu. Tuhan Allah begitu tahu akan baik buruknya umat Israel. Ia tahu bagaimana Israel ketika di tengah kesulitan. Ia tahu betul sifat asli dari umatnya itu. Demikian juga dengan kita yang bukan umat Israel. Tuhan Allah tahu seperti apa kita aslinya. Seperti apa kita saat menghadapi kesulitan di depan kita. Seperti apa baik dan buruknya kita. Ia mengenal dengan jelas kita, layaknya ia mengenal dengan jelas bangsa pilihannya, bangsa Israel itu. Singkatnya, ia tahu luar dan dalamnya kita. Tidak ada satupun hal yang dapat kita sembunyikan dari ia. Ia tahu bahkan dosa-dosa yang diperbuat di tempat yang tersembunyi atau tidak terlihat sekalipun. Lalu setelah kita tahu bahwa Tuhan Allah begitu mengenal kita, apa yang harus kita lakukan? Setelah Tuhan Allah mengungkapkan akan ia begitu mengenal bangsa pilihannya itu, apakah sudah berhenti sampai di situ? Ia tetap ingin menghukum bangsa pilihannya itu. Itu terlihat di ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Salah satu penafsir Alkitab berpendapat seperti ini. Kebaikan yang disalahgunakan memerlukan kekerasan yang lebih besar. Seharusnya dengan apa yang sudah diterima oleh bangsa Israel dari Tuhan Allah, bahkan sampai demikian Tuhan Allah ungkapkan bahwa ia mengenal umat pilihannya itu sebagai bentuk ia mengasihi bangsanya.
bukan berarti bahwa kasih-Nya itu disalahgunakan dengan terus berbuat dosa. Demikian juga dengan kita. Sampai dengan saat ini kita telah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu ada. Bahkan keberadaan kita sendiri adalah bentuk kasih-Nya. Maka jangan salah gunakan kasih dan kebaikan itu dengan terus hidup di dalam dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jika yang Tuhan inginkan adalah kita sungguh-sungguh bertobat, maka datanglah kepada Dia, sungguh-sungguh minta ampun dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jika yang Dia inginkan kita untuk taat kepada Dia, maka mari belajar taat sungguh-sungguh kepadanya atas pimpinannya, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hatinya, sungguh-sungguh membawa berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan, mari belajar dari bangsa Israel. Jangan salah gunakan kasih atau kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari pakai kasih itu untuk kembali mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan di hari ini. Kami ditegur, kami diingatkan tentang bagaimana kami harus bersikap ketika kami begitu banyak menerima kasih-Mu, menerima kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami sadar, biarlah kami boleh memperbaiki diri kami, dan pada akhirnya hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.